Hello football lovers! Kembali lagi di channel ini. Kita masuk ke update terbaru dari Arema FC yang sedang berjuang menjaga konsistensi. Mereka diberi Super League 2025-2026. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menegaskan bahwa konsistensi permainan tandang menjadi fokus utama timnya menjelang berakhirnya putaran pertama musim ini, meskipun belum terkalahkan saat bermain di markas lawan. Arema masih belum menjadi pengumpul poin terbaik untuk laga tandang. Di sisi lain, performa kandang Singoedan justru menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar. 4 kekalahan di Stadion Kanjuruhan musim ini membuat Marcos Santos harus melakukan pembenahan serius agar keseimbangan performa kandang tandang bisa tercapai. Arema juga baru melewati periode sulit dengan menghadapi 3 lawan kuat di papan atas. Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Malut United. Persaingan tambahan datang dari Persib Bandung, Malut United, dan Borneo FC yang mencatatkan torehan tandang lebih bagus. Sehingga Arema harus puas bertahan di posisi tengah klasemen untuk sementara. Namun, peluang memperbaiki posisi klasemen masih terbuka lebar. Arema memiliki 1 laga tandang tersisa di putaran pertama, yakni menghadapi Bali United pada 4 Januari 2026. Jika mampu mencuri poin di laga tersebut, Arema bisa menutup paruh musim tanpa satupun kekalahan tandang. Sebuah modal besar untuk naik ke papan atas di putaran berikutnya. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, mengaku sama sekali tidak terkejut dengan performa impresif Luis Gustavo. Sejak awal, Marcos sudah memahami kualitas sang pemain. Itulah alasan ia memboyong Gustavo langsung dari Brasil. Marcos menilai bahwa Gustavo adalah tipe pemain berpengalaman yang cepat beradaptasi dengan gaya sepak bola Indonesia. Penilaian serupa juga disampaikan penerjemah Arema, Claudio De Jesus, yang menyebut Gustavo pernah membela klub besar di Brasil, sehingga kemampuan teknis dan mentalnya berada di level berbeda. Secara fisik, Gustavo mungkin tidak terlihat mencolok seperti pemain asing lainnya. Posturnya tidak terlalu tinggi dan tidak memberikan kesan sebagai bek raksasa. Meski begitu, kelebihannya justru terletak pada kekuatan duel, kesigapan membaca arah serangan lawan, serta ketenangan ketika mengontrol bola. Jika melihat kemampuan yang ia tampilkan sejauh ini, Gustavo berpotensi memiliki karier panjang di Indonesia. Meskipun usianya sudah memasuki 31 tahun, gaya hidupnya pun jauh dari kesan glamor. Seusai latihan resmi bersama tim, ia masih menyempatkan diri untuk berlatih tambahan di pusat kebugaran, menunjukkan profesionalisme dan komitmen yang tinggi. Johan Alvarizi sudah 16 tahun mengabdi untuk Arema, melewati lebih dari 300 pertandingan di berbagai kompetisi. Perjalanan panjang itu membuatnya dikenal sebagai salah satu pemain paling loyal dalam sejarah klub. Beragam momen manis dan pahit telah ia rasakan. Namun, kecintaannya pada Arema membuatnya tetap bertahan dan tidak mudah tergoda pindah ke tim lain, kecuali saat ia sempat menjalani masa peminjaman singkat. Di usia 35 tahun, Alvarizi masih menjadi sosok penting. Di skuad Singoedan, ia tetap dipercaya sebagai kapten sekaligus pengayom bagi pemain-pemain muda berposisi sebagai bek kiri. Alvarizi terus memberikan kontribusi lewat pengalaman, disiplin, dan kecerdasannya membaca permainan. Meski kecepatan dan fisiknya sudah tidak seagresif seperti saat muda, gaya bermainnya yang matang dan penuh perhitungan membuatnya tetap sulit dilewati lawan. Dengan konsistensi dan dedikasinya, Alvarizi menunjukkan bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia. Ia tetap menjadi simbol kesetiaan dan kepemimpinan bagi Arema hingga saat ini.